Waalaikumsalam. Pak Rektor, terima kasih atas kesempatannya Pak. Repotin jauh-jauh. Enggak. Gila. Ayo minara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton sekalian, saya Ilham dari Atala, Community Manager Sevima. Saat ini kita bersama dengan Bapak Dr. Sukadiono, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami sebagai mitra provider sangat berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Suasana Surabaya hari ini dingin, hujan deras, tapi kehangatan dari Pak Dr. Sukadiono ini akan membuat video kita dan diskusi kita hari ini sangat asyik. Selain rektor, yang perlu kita kenalkan sama-sama dalam video ini, beliau adalah bonek luar biasa. Jiwa muda karena seorang bonek sampai sekarang masih terasa. Masih bonek ya. Masih jadi bonek dan akan selamanya jadi bonek Pak, insya Allah. Kita saksikan sama-sama diskusi bersama Bapak Dr. Sukadiono. Selamat menyaksikan. Ulangin lagi ya tadi ya. Sebelum ditutup video kali ini Pak, kita ingin ada pesan-pesan dari Bapak untuk bonek bonita yang masih muda, mungkin masih sekolah, mungkin masih kuliah. Tips-tips dari Bapak apa saja Pak? Ya, gini. Jadi untuk teman-teman bonek mania maupun bonita, saya kira kita harus menjadi supporter Persebaya yang fanatik ya, militan ya, tapi tetap santun, tetap mengedepankan kebersamaan, dan juga jangan lupa untuk tetap mengasah ilmu atau wawasan. Nah, ilmu atau wawasan ini kalau memang berkesempatan untuk kuliah, ya ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kalau dalam bentuk lain ya supporter Persebaya, banyak membaca kan begitu, menambah wawasan keilmuan. Ini saya kira hal yang penting, dan tentu tetap harus menjaga kebersamaan. Kita ingin tunjukkan kalau supporter Persebaya, bonek mania itu sekarang dengan dulu itu beda. Sekarang kita lebih, manajemennya lebih rapi, kita lebih santun, dan kita tetap mengedepankan kebersamaan, kita tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Semoga pesan-pesan ini menjadi semangat motivasi kita semua bonek bonita, terutama di masa pandemi ini. Insya Allah. Assalamualaikum. Kepeduliannya tetap harus dia. Siap Bapak. Terima kasih, sampai jumpa di video Sevima selanjutnya. Udah dimatikan. Oh iya Bapak, ini tadi kita kembali lagi ke Mbah Lurah tadi Pak, ya, mengajak Bapak waktu nonton Persebaya di Jombang. Nah, kalau pertandingan Arsenal semasa SMP itu Pak, waktu itu suasananya di stadion seperti apa Pak? Wah, stadion penuh waktu itu, penuh. Jadi apalagi waktu itu ya hampir bisa ngimbangi lah, tapi waktu itu bukan Persebaya ya, tapi Nyak Mitra. Oh iya, gitu, betul Pak, gitu. gabungan Pak. Nah, jadi di stadion sudah begitu ramai, waktu dengarkan radio juga kok meriah banget kan begitu. Nah, sekali lihat itu aja, nah kemudian sudah, nanti kalau misalnya saya kuliah di Surabaya waktu itu, ya saya harus lihat ke Gelora November. Mantap, itu sudah cita-cita ya Pak. Ya, Pak. nah akhirnya ya nggak tahu, waktu itu saya sebenarnya lulus SMA tahun 87 itu saya sebenarnya pengen kuliahnya di ITB di Bandung, tapi karena bapak bilang sudah jangan milih teknik, kan kakak sudah ada yang teknik, pilih Surabaya saja ke Fakultas Kedokteran UNER. Kita saya milih ke UNER, dan
alhamdulillah diterima. Nah, Wah, batal jadi bobotoh, Pak. 87 itu sudah saya sudah mulai, karena kos saya di Dharma Wangsa. Nah, jadi saya sering datang kalau nggak jalan kaki atau naik becak. Wah, Naik becak waktu itu dari atau nunut, cari tunutan. Kebetulan ada masjid Jenderal Sudirman itu yang juga bonek mania. Nah, saya Mas bareng, nah gitu. Saya ikut aja sudah. Saking maniaknya itu 87 itu tahun 90 itu ada pertandingan Persegres ya, Persebaya lawan Persegres. Nah, itu masih kompetisi divisi utama. Tiket saya itu sampai dapat hadiah waktu itu. wah, apa Pak hadiahnya waktu itu Pak? Hadiahnya waktu itu saya ingat sekali, uang 250.000. Wah, mahasiswa. Dan mahasiswa dapat uang segitu. Wah, itu luar biasa itu kan gitu. Nah, pokoknya setiap pertandingan kita upayakan untuk selalu melihat. Nah, bicara tentang kuliah nih Pak, Ya. tadi Bapak kuliahnya kedokteran Pak, Ya. itu terkenal kuliahnya paling sibuk Pak. Waktu itu gimana Pak, suasana menyeimbangkan kuliah sama nonton Persebaya Pak? Ya, jadi ya tentu kuliah tetap menjadi prioritas kan begitu. Tapi kalau sudah kadang-kala ya agak nakal sedikit, kalau sudah pertandingan big match itu kan dari dulu antara Persebaya Persija, Persebaya Persib gitu kan big match waktu itu. Iya, Pak. Perserikatan. Nah, sebelum ada penggabungan itu kan itu mesti tetap berupaya untuk melihat kan begitu. Nah, zaman 87 itu kan pas Persebaya juara. 87-88. Ya, Pak. Waktu itu masih Putu Yase kipernya, ada Muharrem Rusdiana, Nuryono Haryati, Budi Yohanes, ada Yongki Kastanya, ada Seger Sutrisno, Mustaqim, ada Samsul Arifin, kemudian mengalahkan Persija 3-2 di Stadion Utama Senayan itu kan. Nah, terus tambah mania lagi kan gitu ya. Nah, akhirnya setiap pertandingan itu mesti saya melihat. Jadi kalau nggak melihat itu rasanya juga ibarat apa ya, makan tanpa garam. Wah. Iya. Jadi seperti itu. Nah, tadi nih Pak, terakhir Pak, masih tentang masa lalu tahun 87 juara. Itu kan berarti Bapak mahasiswa baru ya Pak? Mahasiswa baru, ya. Suasananya waktu itu gimana Pak? Nonton bareng-bareng temen kampus Pak? Nah, karena finalnya di Jakarta, waktu itu saya tidak berangkat ke Jakarta. Saya nonton nobar di rumah bapak kos ya gitu, rame gitu. Oh. Ya sudah, teriak-teriak begitu. Teriak-teriak begitu. Kita supporter tapi karena mahasiswa baru ya, belum bisa ngatur waktu, ya sudah, akhirnya kita nonton bareng itu. Kebetulan bapak kos memfasilitasi itu, bersama-sama boneknya itu. Wah, satu kos bonek semua. Tapi kalau Bapak nyebut belum bisa ngatur waktu, berarti semasa kuliah sempat Pak ikut away, nonton away Bapak? Itu beberapa kali. Oh. Tapi saya lupa waktu itu pertandingan dengan apa, tapi waktu itu sempat beberapa kali. Naik apa Pak waktu itu kalau misal ingat? Monggo Mas, nggak apa-apa kok. Ini anak. Oh, hai Mas. Jadi sempat gue beberapa kali, tapi nggak sampai serutin kalau lihat di Gelora 10 November itu. Ada ini Pak, misalnya ingat nggak Pak sekali pernah perjalanan kemana gitu Pak, kotanya Pak? Kalau nggak salah ke Semarang ya, lawan PSIS Semarang itu. Iya Pak. Naik apa Pak waktu itu Pak? Kalau kita ya naik kereta ya, Wah. kereta yang paling ya naik yang murah. Iya Pak. Maksudnya suasana naik kereta zaman dulu kan beda nih Pak sama sekarang Pak. Iya lah, mesti ya ngadeg istilahnya kan gitu. Enggak. Atau jangan-jangan sampai di atas Bapak? Udah. Ya karena kita masih bisa beli tiket. Ya, itu masih beli. Nggak terlalu nekat kalau itu.
Nah, sudah bicara tentang pengalaman Bapak semasa kecil sebagai bonek, sekarang cerita tentang amanah Bapak saat ini, Pak. Sebagai rektor, Bapak juga banyak bertemu dengan bonek dan melakukan kemitraan dengan Persebaya, Pak. Mungkin bisa dikisahkan, Pak, yang pertama kerjasama sponsor Muhammadiyah Surabaya dengan Persebaya. Oke, jadi begini, ketika saya diamanati sebagai rektor kan gitu, tentu kami harus punya mitra kerja dalam arti untuk marketingnya kampus. Nah, marketing kampus ini kan tentu butuh mitra yang dari sisi sosial equity-nya itu besar, dalam arti sekarang era marketing kan marketing melalui media sosial kan begitu. Nah, kebetulan Bapak izin pending dulu, ini ada kan katanya mic-nya mati. Coba mic Bapak saja berarti Pak yang mati. Coba saya izin nyalakan lagi. Suaranya tapi tadi masuk. Masuk terus. Izin ya Bapak. nggih. Sorry Mas. Mantap Pak. Enggak apa-apa Mas. Nanti ya Pak, nanti dipotong-potong aman. Lanjut Pak tentang tadi sampai marketing equity. Ya, jadi marketing melalui media sosial itu kan saya kira menjadi hal yang penting. Nah, ketika saya dengan tim humas kampus itu mencoba kira-kira apa sih yang kebetulan kita harus bermitra dengan siapa yang punya follower ya di media sosial yang jumlahnya banyak. Karena kalau kita kemudian marketing manual dari sekolah ke sekolah itu rasanya sudah ketinggalan, masih konvensional, termasuk juga misalnya menggunakan brosur, menggunakan pamflet yang disebar itu jangan juga konvensional, karena eranya sekarang sudah era medsos kan begitu. Nah, ini butuh follower. Nah kebetulan saya melihat ini Persebaya ini sebagai klub yang profesional. Ukuran klub profesional itu kan dari fan equity-nya, social equity-nya, dan way equity. Jadi Persebaya ini kalau sudah bertanding di Stadion Tambak-Sari, kebetulan big match lawan misalnya Arema, Persija, Persib, Stadion Gelora Bung Tomo itu mesti penuh. Itu fan equity. Nah, kenapa seperti ini? Unmu Surabaya itu belum dikenal di masyarakat Surabaya. Jadi karena ya mungkin dianggap yang kenal kan mesti ya perguruan tinggi Muhammadiyah yang di Malang itu, yaitu. Nah, kita ingin mengenalkan melalui bonek mania itu. Nah, sekarang akhirnya kan ketika kita menjadi sponsornya Persebaya ya, oh Unmu Surabaya ya, Unmu Surabaya ya. Akhirnya sudah orang menjadi kenal melalui bonek apa. Ini cerita para wakil rektor saya seperti itu. Kalau sudah pasti oh Pak Ridwan, ya Farid di Unmu Surabaya ya, sekarang jadi sponsornya. Nah, itu kan sudah dari fan equity-nya Persebaya itu kemudian bisa di branding untuk masyarakat Surabaya. Nah, ada social equity ini yang menjadi pertimbangan juga. Sebuah kesebelasan punya follower ya, yang follower yang mungkin salah satu 5 besar ya di Indonesia. Ada Persija, ada Persib, dan Persebaya. Itu kan yang jumlah followernya luar biasa besar ya. Hampir yang kalau Instagram itu kan 1,7 juta follower itu Persebaya. Nah, ketika kita bersinergi dengan Persebaya, maka nama kita juga akan terbranding melalui media sosialnya Persebaya itu. Baik itu yang webnya Persebaya, kemudian WA-nya Persebaya, YouTube-nya Persebaya, Instagram Persebaya.
itu kan nama kita mesti ikut. Nah, ada away equity, ketika Persebaya bertanding di luar kandang atau di kandang lawan, kan mesti nama UM Surabaya dibaca karena ada logo Universitas Muhammadiyah Surabaya ada nama Universitas Muhammadiyah Surabaya di punggung kaos masing-masing pemain Persebaya. Nah, ini kan akhirnya sudah mengenalkan Universitas Muhammadiyah Surabaya ke seluruh Indonesia. Kalau bertanding ke Persipura, misalnya kalau lagi bertanding ke Padang, ke Medan, nah, misalnya kan begitu. Itu semuanya kan loh, ini Surabaya kan, nah gitu. Nah, ini kan jadi nilai branding tersendiri melalui kesebelasan Persebaya Surabaya. Dan kebetulan saya sudah jadi bonek mania itu, jadi pas rektor tapi bonek mania, kemudian bisa kerjasama dengan Persebaya Surabaya. Itu ada hal yang saya kira apa ya, menjadi kebanggaan gitu. Tapi kerjasamanya itu tidak hanya terkait dengan sponsorship saja, tapi juga ada hal-hal yang positif yang saya kira simbiosis mutualisme lah. Betul, salah satu kerjasama yang bikin penasaran nih Pak tentang Muhammadiyah Surabaya menyumbangkan 10.000 masker sama face shield kepada Persebaya. Bisa dikisahkan itu Pak? Ya, nah itu kan kondisi pandemi seperti ini kan memang kita Muhammadiyah sebenarnya sudah punya program itu, dalam arti yang namanya MC3, Muhammadiyah COVID Common Center itu MC3. Nah, itu sebenarnya sudah berbagi baik itu masker, face dan lain sebagainya. Tapi kemudian melihat teman-teman bonek ini punya kepedulian terhadap pencegahan COVID-19 ini, maka kita juga menjadi tersentuh. Ya, maka tidak ada salahnya kalau kemudian kami bersinergi dengan bonek untuk memberikan bantuan berupa masker, berupa face shield yang dititipkan melalui bonek mania itu. Jadi ini kan hal yang luar biasa, bagaimana komunitas supporter tetapi mereka masih punya care, masih punya kepedulian untuk orang lain dalam rangka untuk pencegahan COVID-19. Itu yang kenapa kami Universitas Muhammadiyah harus juga bersinergi dengan teman-teman bonek mania. Mantap Bapak, berarti Abah Suko tidak hanya ketemu di Stadion Gelora Bung Tomo, ya, tapi akhirnya ketemu menyalurkan masker dan face shield, ya Pak. Betul. Nah ini Pak, mumpung tadi bilang Gelora Bung Tomo, terakhir nonton Persebaya kapan Pak berarti? Oh, waktu terakhir nonton Persebaya ketika Persebaya lawan Persi Kediri itu pertandingan kedua. Pertandingan pertama kan waktu itu dengan kok lupa saya. Pembukaan Liga 1 ya Pak berarti Pak. Pembukaan Liga 1 itu dengan apa ya Persebaya waktu itu? Saya itu nonton. Nah, ya, terus Pak, yang kedua dengan Persipura. Wah, big match semua itu Pak. Persipura dengan Persi Kediri. Ya, itu kan hanya 2 pertandingan saja. Itu yang setelah itu ya karena pandemi. Iya Pak, belum rezeki kita. Bonek-bonek insya Allah kangen dengan Bapak. Nah lalu kerjasama lagi nih Pak, masih bersama kerjasama. Bapak di media ada membicarakan tentang beasiswa untuk anak-anak bonek di Muhammadiyah Surabaya. Bisa dikisahkan juga Pak? Ya, jadi kita sebenarnya banyak program beasiswa dengan macam-macam beasiswa seperti program kader, beasiswa kader. Ini yang dari anak-anak yang sekolah di Muhammadiyah maupun juga anak-anak dari kader-kader Muhammadiyah. Nah, kemudian juga ada beasiswa mitra. Nah, beasiswa mitra inilah yang karena Persebaya mitra kita, maka
bonek-bonek yang ingin kuliah ini bisa melalui beasiswa mitra kampus ini. Ini yang kita berharap dengan adanya beasiswa mitra kampus ini ya teman-teman bonek bisa memanfaatkan. Ya, jangan sampai kemudian takut kuliah terkendala biaya. Apalagi sekarang kan juga ada program pemerintah namanya KIP itu ya. KIP kuliah, Bapak. KIP kuliah itu yang saya kira itu juga bisa dimanfaatkan teman-teman bonek untuk bisa kuliah, dan ini semuanya untuk KIP ini kan dibiayai oleh pemerintah. Kebetulan UM Surabaya kemarin dapat dari LLDP itu 159 mahasiswa baru dengan program KIP itu. Jadi banyak program beasiswa yang ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman bonek mania yang mungkin baru lulus SMA untuk ingin kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, untuk bonek-bonek mania nih Pak, syaratnya apa saja Pak kalau berminat beasiswa? Ya, tentu syarat yang utama ya punya ijazah SMA ya. Ijazah SMA, SMK, aliyah itu. Nah, untuk jurusannya sementara kita masih yang non kesehatan ya, baik itu yang kedokteran, keperawatan, kebidanan. Jadi kalau yang pengen kuliah di Fakultas Agama silakan, yang pengen kuliah di Fakultas Ekonomi, Teknik, Hukum itu silakan. Jadi pokoknya yang non kesehatan oke. Terus apa lagi dulu? Sementara sudah dulu Pak, kalau masalah pertanyaan yang terakhir, pesan-pesan dari Bapak nih Pak untuk stop, terputus tadi. Belum pesan-pesan dilanjut. Sebelum pesan-pesan lanjut. Nah teman-teman, mumpung ketemu Bapak Dr. Sukadiono, kita juga perlu cari tahu lebih dalam tentang Universitas Muhammadiyah Surabaya. Apalagi kampus ini baru saja mendapatkan penghargaan dari LL-Dikti 7 sebagai perguruan tinggi dengan akselerasi pembangunan. Kampus ini baru saja memperoleh penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan akselerasi pemenuhan sarana prasarana tercepat. Bapak, mohon izin bisa minta dikisahkan nggak Pak, itu penghargaan seperti apa dan bagaimana nih Pak strategi teman-teman di kampus Muhammadiyah Surabaya? Ya, itu kan penghargaan LLDP yang setiap tahun dinamakan Anugerah Kampus Unggul. Jadi ada yang bidang akademik, ada yang bidang kemahasiswaan, ada bidang sarana prasarana apa. Nah, kebetulan tahun ini kami mendapat penghargaan spesial, yaitu penghargaan unggulan ya, untuk bidang pemenuhan kebutuhan sarana prasarana tercepat di antara perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Timur, yaitu 331 perguruan tinggi swasta. Nah, ini karena memang dalam periode saya yang kedua, yang 2016-2020 ini hampir setiap tahun itu ada sarana prasarana, baik itu membeli maupun membuat. Jadi mulai membeli gedung di Jalan Budi nomor 9 yang kemudian sekarang jadi gedung pusat dakwah Muhammadiyah, kemudian membangun gedung At-Tauhid Tower ya, At-Tauhid Tower itu yang 13 lantai, itu yang dulu diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden awal 2018, bulan Januari 2018 bersamaan dengan sidang Tanwir Aisyah. Ada juga pembangunan laboratorium anatomi, pembangunan ruang kuliah terpadu, OST, ruang VDT, pembangunan masjid kampus, itu dalam rentang waktu 4 tahun. Untuk satu periode itu hampir tiap tahun ya, ada yang kami
kerjakan. Strateginya apa Pak untuk membangun sebanyak dan secepat itu? Ya, tentu kami harus membangun mitra dengan pihak penyandang dana, dalam hal ini adalah pihak perbankan. Maka kami bekerjasama dengan beberapa pihak perbankan, ya tentu kita pilih bank yang bisa memberikan ya semacam dana lunak, pinjaman lunak, prosesnya cepat, marginnya murah, syaratnya mudah. Itu yang bank yang kami pilih, sehingga dengan seperti itu maka kami bisa melaksanakan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana. Meskipun sebenarnya masih banyak PR lagi untuk 4 tahun ke depan, kami akan membangun gedung lagi namanya Awun Tower atau Awun Tower yang 31 lantai, membalik yang 13 lantai menjadi yang 31 lantai. Lokasinya di dalam kompleks Masih Muhammadiyah dalam Surabaya kompleks juga. Kampus di Jalan Sutorejo 59. Masya Allah. Semoga lancar. Kita semua mendoakan 3 periode Ustadz Sukadi Muhammadiyah Surabaya pembangunannya tuntas, kampusnya makin unggul. Amin, amin. Mohon doa restu dari seluruh teman-teman, mungkin bonek mania, Ya. juga seluruh pemirsa yang lain. Siap, Sevima dan Provider siap mendukung selalu. Terima kasih.